Assalamualaikum. Yuk ngobrolin fasting lagi. Fasting yang terbaik. Ini kayaknya muluk ya, tapi coba aja dipikir. Kalian yang udah umur 40 tahun ke atas, pada ingin menjaga amanah kehidupan, apa enggak coba? Kalau nggak pengen jaga amanah kehidupan, ya nggak genah kan dia. Terus kalau mau menjaga amanah kehidupan, emang bisa tanpa fasting. Kenapa? Nggak mau fasting? Males. Atau kerasa berat. Kalau sakit atau sur beda lah ya. Tapi kalau sehat nggak mau fasting ya utamanya sih karena males atau nggak genah tadi ya. Sebaliknya nih, kalau udah mikir fasting, kenapa nanggung? Kenapa nggak mikir fasting yang terbaik? Nah, inilah kalau gitu kita obrolin. Secara umum ya, fasting itu bisa sifatnya rutin, bisa juga sifatnya occasional. Rutin ini ya mingguan, bulanan kayak gitu ya. Occasional nih musiman atau tahunan lah gitu. Nah, kali ini kita fokus yang fasting rutin dulu nih. Yang musiman tahunan mungkin lain waktu ya insya Allah. Terus yang keduanya soal fasting ini ya, yang terbaik kayak apa itu sifatnya personal kan ya, kalau menurut para pakar. Yang terbaik untuk seseorang belum tentu baik buat yang lain. Jadi ini catatan banget nih, disclaimer. Ini bukan rujukan ilmiah, bukan rekomendasi medis ya, sekedar personal sharing. Kalau pendapat saya nih ya, fasting terbaik untuk tiap-tiap orang itu selain mesti disesuaikan dengan keadaannya dia, mesti juga disesuaikan dengan tujuan fastingnya itu apa ya. Nah, jadi nanti ya, kalau yang tujuan fastingnya mirip sama saya, mungkin video ini nanti bisa ditonton sambil manggut-manggut gitu. Tapi kalau punya tujuan yang bertolak belakang, mungkin nontonnya sambil geleng-geleng aja. Atau mending nggak usah nonton juga nggak apa-apa sih. Sedikit hintsnya di sini ya. Yang kemungkinan mirip itu yang umurnya kepala 5 ke sono. Tapi bisa juga kalau udah 40 tahun. Sebaliknya ya, kalau yang lebih mudaan, di bawah 40 tahun, masih kondisi prima pula ya, bisa jadi pilihan saya ini kelasnya terlalu ringan. Walau-walau. Inilah, pertama saya sampaikan dulu tujuan puasa saya. Pertama, itu sebagai muslim nih ya, ada tujuan spiritual. Lillahi ta'ala lah, untuk dapat pahala dari Allah. Gak semua loh ya, orang fasting punya tujuan spiritual, atau kalaupun punya tujuan spiritual, bisa variatif juga. Gak semuanya muslim kayak saya kan ya. Ada aja yang misi spiritualnya itu beda, misalnya sifatnya ingin cari ilmu apalah gitu ya. Nah, jadi kalau di sini udah beda ya silahkan aja mulai geleng-geleng dari sekarang atau move on juga boleh. Nah, karena ini ala muslim jadinya nih fasting beneran ya, bukan sifatnya semi fasting atau puasa semu. Saat daylight hari terang ya udah minggem, full dry fasting, nggak makan nggak minum. Terus breakfastnya selesai puasanya itu pas maghrib, habis sunset. Last mealnya atau saat mulainya yaitu sebelum jam 8 malam lah gitu ya. Durasinya jadinya seenggaknya itu dapat 19 jam atau lebih sedikit dari itu. Kayak gitulah kira-kiranya. Habis last meal masih bisa tuh minum air. Bahkan kalau kebangun sahur sebelum subuh ya masih minum. Yang ngerti model fasting muslim ya izin nih, mohon mengulang ya. Pokok intinya ya saya meraktekin omat tapi sesuai syariah itu karena ada tujuan spiritual yang tadi. Plus tentunya ada laku tambahan ya. Sepanjang hari nggak boleh emosi dan seterusnya lah sesuai syariah juga. Nah itu gambaran umum soal pemenuhan tujuan pertama. Tujuan kedua ini kayaknya umum ya, fasting untuk kesehatan. Tapi spesifiknya ini tiap orang bisa beda. Kalau saya ini tadi garis bawahnya di kata pemeliharaan kesehatan. Jadi sifatnya maintenance, sifatnya preventif. Akan beda kalau sifatnya improvement atau kuratif gitu ya. Atau bisa tadinya udah oke, pengen lebih unggul, pengen lebih oke lagi. Entah dari sisi kekuatan pengen lebih dogol, atau otak kognitif pengen lebih bening, atau yang lainnya. Bisa juga fasting itu tujuannya beda lagi. Misalnya nih, untuk kebersamaan sosial, solider lah sama komunitas, sama pasangan, nemenin gitu ya. Bisa juga tujuannya untuk pembelajaran buat generasi muda, ngasih contoh teladan, atau untuk defensif gitu ya, sungkan sama mertua, atau sama bos, senior di kantor, macam-macam tuh konteksnya. Bisa juga kalau pakar tuh ya, kadang fastingnya untuk keperluan riset, eksperimen, demi memajukan hasanah ilmu pengetahuan. Nah, bisa juga ada tujuan yang lain lagi. Nah, kalau saya tadi ya udahlah, dua itu aja tujuannya. Pertama, tujuan spiritual, lillahi ta'ala sebagai muslim jalanan yang tipikal ya. Keduanya ya untuk pemeliharaan kesehatan. Menurut saya nih udah lagi ya, tapi belum tua banget juga. Terus di sisi perawakan juga langsing ya, bisa dibilang kurus. Dari marka kesehatan ya standar-standar aja, biasa aja, kelas B gitu ya. Nggak ada hal spesifik yang mesti diadres. Nah, dengan latar belakang itu semua ya ujungnya fasting rutin yang menurut saya terbaik untuk diri saya itu 3D omat gitu ya. Sebulan sekali, 3 hari berturut-turut, alias kalau dalam istilah muslim jalanan, ayamul bid gitu.
Istilah ayam mulfit silahkan di googling lah ya, nggak usah saya terangin lagi. Pertimbangan spiritualnya tuh ya, ayam mulfit ini kalau kita cek sumber-sumber hadis, termasuk pola fasting yang most recommended gitu, betul-betul eksplisit direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pun senantiasa mempraktekannya, nggak pernah beliau tinggalkan. Se-strong itu tuh riwayatnya. Mohon koreksi kalau salah. Sampai sini aja nih ya, buat penonton yang soleh-soleh, pastinya udah cukup kali ya. Tapi kita lanjut yuk, untuk aspek sehatnya. Berikutnya nih ya. Frekuensinya itu cukup longgar. Dalam tanda kutip nih, sebulan cuma 3 hari. Kalau lebih longgar lagi dari itu ya, yang puasanya sebulan cuma sekali atau 2 kali, ya itu mungkin termasuknya okasional ya, bukan kelas rutin. Nah, kalau yang rutin ya, ini yang paling sedikit nih jumlah harinya, ayam mulfit. Dalam sebulan, bulan Hijriah cuma 3 hari. Bahkan ini lebih sedikit ya, daripada puasa Senin gitu ya, once a week. Karena kan kalau seminggu sekali, setiap 28 hari jadi dapat 4 hari itu. Buat yang Senin Kemis, atau oleh pakar dibilang 5-2 weekly fasting, itu malah tiap 4 minggu dapat 8 hari. Nah, yang paling berat sih puasa Daud ya, atau ADF, alternative fasting, setiap 28 hari dapat 14 hari, atau 50%-nya. Yang model intermittent fasting di luar ini tahu deh, ini basis syariahnya yang agak lemah ya, izin nggak saya jajarin di sini ya. Lanjut aja yuk. Alasan berikutnya ya, dengan sebulan 3 hari kayak gitu, buat saya jadi banyak waktu untuk fiesta. Kalau pakar bilang kan antara fasting, fiesta mesti diselang-seling kan ya. Nah, berhubung saya ini nyaris umur kepala 6, underweight pula, butuh fiesta lebih banyak. Untuk jaga berat badan supaya nggak ngedrop lebih lanjut, untuk retain otot tulang sendi, dan seterusnya ya. Mungkin akan beda nih kalau saya posisinya masih umur kepala 4 gitu ya. Udah gitu overweight pula. Nah, lanjutan nih. Dengan fasting ngumpul di tengah bulan ya, hari fiestanya cukup panjang tadi, terjadi efek unlearning namanya. Sel-sel tubuh nggak sempat beradaptasi sempurna. Healing efeknya jadi lebih terjaga karena stres positifnya tiap kali dipraktekin tinggi terus. Nah, lanjut ke alasan terakhir nih. Jadinya ya, walaupun frekuensinya longgar, sebulan cuma 3 hari, tapi ini jadinya cukup intens. Dibilang intensnya kenapa? Ya pertama tadi itu, ada periode unlearning yang panjang. Kapan-kapan nih mungkin kita bisa bahas khusus ya. Keduanya karena sifatnya yang omat tadi, 1 meal a day. Jadi dapat durasi total 19 jam lebih gitu ya tiap kalinya. Cukuplah untuk ngegas autofagi, stem cell, hormon pertumbuhan, dan serangkaiannya. Terus dia itu sifatnya 3 hari berturut-turut. Omat sehari aja udah jos, ini 3 hari berturut-turut. Lebih mantep lah ya. Penonton lain yang pernah ngalamin, silakan aja testimoni. Terus, bikin intensnya lagi tuh ya. Karena pas siangnya, saat daylight itu dry fasting. Standar ya ini untuk yang muslim, tapi kalau menurut Dr. Mindy Pels, dry fasting panjang ini dampaknya bisa 3 kali lipat dari water fasting atau fat fasting untuk periode yang sama walau alam. Gitu deh kira-kiranya ya. Kalau ada yang punya ide fasting terbaik lain ya, untuk fasting yang rutin, yang kalian praktekin, silakan aja kalau ada yang berkenan untuk komen. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.